Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman netizen yang berbahagia, hari ini kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ingin menggali lebih dalam terkait dengan manajemen kelas. Hari ini kami sudah menghadirkan narasumber kami, yaitu Bapak Wakinin Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian, sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, tentunya kita mengenal dulu narasumber kita. Yang pertama, Bapak, mengapa Bapak memutuskan menjadi guru PA? Ya, terima kasih Mas Akwam dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Betul, siapa ya? Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi di tempat yang nyaman ini. Sejuk juga ini. Ya alhamdulillah. Nah, ini menjelang adzan maghrib ini, mudah-mudahan diberkahi semuanya. Amin amin amin. Ya, terima kasih tadi disampaikan saya mengapa memutuskan menjadi guru pendidikan agama Islam. Betul Pak. Jadi pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan kepada seorang agar berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim yang semaksimal mungkin setelah selesai dari bangku sekolah. Jadi kita semuanya kemarin menjadi guru pendidikan agama Islam, mudah-mudahan Mas Akwam nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita memiliki ilmu yang abadi di agama Islam itu. Mempunyai ilmu yang abadi yang akan dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar. Sebab itu guru juga harus bisa menjadi pendakwah. Biasanya guru agama digunakan di lingkungannya, di desanya, di masjidnya biasa. Sehingga nanti akan menekuni profesi yang selalu dibutuhkan. Jadi tidak salah jurusan Mas Akwam punya prospek yang jelas sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi seakan-akan menjadi orang yang terpandang secara agama Pak ya, masyarakat. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, apa motivasi Bapak ini ya memilih profesi sebagai guru PA? Saya sejak dulu memang sejak saya usia SMP, SMA itu saya itu memang sudah senang dengan pendidikan agama. Soalnya itu sejak dari SMP itu diceluk Pak Mudin. Oh Pak Mudin. SMA diceluk Pak Mudin. Akhirnya kok saya sendiri bergerak. Saya akhirnya berkuliah menjadi sampai sekarang guru pendidikan agama Islam. Nah, itulah saya memilih menjadi guru pendidikan agama Islam yang memegang peranan mengajar dalam proses pendidikan agama Islam. Jadi proses belajar mengajar inti dari proses pendidikan agama Islam, karena peristiwa belajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih Pak. Itu sangat luar biasa pengantarnya dari latar belakangnya Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya Bapak, ini terkait dengan manajemen kelas. Saya kira ini teman-teman semuanya sudah penasaran ini, pengen tahu seperti apa sih. Apalagi ini teman-teman yang memang mahasiswa yang menggeluti di bidang PA ini pengen tahu manajemen kelas itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak, yang pertama, menurut Bapak ini apa saja, apa sih yang dimaksud dengan manajemen kelas ini, Pak? Ya, sebagai guru harus bisa mengatur waktu lah.
Jadi pengertian manajemen, Ya. menurut manajemen dulu yaitu menurut Mulyasa merupakan keterampilan seorang guru pendidikan Islam untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Itu menurut Mulyasa. Menurut M. Bartol dan David Martin, jadi manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Yaitu apa? Merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Jadi ada planning, organizing, leading, dan control. Berarti Pak ya, ketika di kelas itu sebelum guru itu masuk sudah merencanakan saya harus apa, siswa bagaimana, pelajarannya apa sampai akhir itu Pak. Iya. Jadi kita harus bisa memanage di kelas karena rentetan kegiatan guru itu kan menumbuhkan pertahanan organisasi kelas. Jadi harus efektif kelas itu. Yaitu apa efektif? Meliputi tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan, peralatan, pengelompokan siswa dalam belajar. Jadi manajemen kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Jadi kita berbicara manajemen kelas, jadi supaya manajemen upaya memperdayakan potensi kelas yang optimal untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Baik sekali. Nah, selanjutnya Bapak, ini yang kedua. Nah, menurut Bapak ini bagaimana cara memotivasi siswa ini agar belajar itu lebih aktif Bapak? Nah, kita memang agak kesulitan kalau kita mempunyai motivasi pada siswa. Jadi kita harus mempunyai motivasi agar anak-anak mau belajar dengan aktif. Di antaranya kita menggairahkan anak didik. Harus semangat dulu Pak ya. Jadi sebagai seorang guru harus memelihara minat anak didik dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk berpindah dari aspek ke aspek lain pelajaran dalam situasi pembelajaran. Selanjutnya, memberikan harapan yang realistis pada anak didik. Nah, jadi sebagai seorang guru, gitu ya, sebagai guru harus memberi harapan-harapan pada anak didik yang realistis. Terutama jika anak didik telah mengalami pembelajaran, Ya. maka guru harus memberikan banyak keberhasilan pada anak didik supaya berhasil. Berarti kayak dikasih endingnya, kamu belajar ini dapatnya apa gitu Nah, ya. biar semangat untuk belajar. Terus sebagai guru harus memberi intensif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, ya, nilainya bagus dan sebagainya, diberikan hadiah, diberikan pujian, atau nilainya nanti bisa naik, sehingga itu anak terdorong untuk usaha lebih lanjut dengan mencapai tujuan pengajar. Di samping itu kita harus mengarahkan perilaku anak didik. Jadi mengarahkan perilaku anak didik di sini guru dituntut memberi respon anak didik yang tak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kita harus arif dan bijaksana kepada peserta didik. Sekali Bapak. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak nih bagaimana strategi pengelolaan kelas yang baik gitu, Pak? Ya, kita mengajar tidak asal mengajar, ya kita sebelum pembelajaran Ya. itu kita lihat dulu penataan ruang kelas. Jadi pengelolaan kelas yang pertama dimulai dengan penataan senyaman mungkin di kelas. Jadi diatur posisi duduk siswa, yang siswa itu bisa aktif melihat gurunya. Jadi seumpama ya dalam kelas itu, kalau di kelas saya ajari ada 36 anak. Jadi tidak terlalu sulit untuk melihat gurunya. Jadi agar lebih memudahkan guru dalam mengatur di
kelas. Sebaiknya jika jumlahnya memang agak banyak besar, posisi duduk harus bisa fokus saat siswa belajar. Jadi supaya siswa nyaman, itu hiasilah kelas itu dengan dekorasi-dekorasi yang mendukung pembelajaran supaya enak nyaman. Gunakan hasil karya siswa ditempel, Oh iya, biar menarik Pak ya. ditempel di dinding-dinding, eh, supaya ya, tapi jangan terlalu heboh. Nggak Jadi terlalu kalau ramai juga. iya, kalau terlalu heboh akan menjadikan distraksi bagi siswa. Jadi perhatikan pula pencahayaannya, ventilasi, kalau perlu ya wire, AC dan sebagainya itu harus diperhatikan. Biar Jadi tidak ngantuk Pak iya, ya. maksud nanti ada kebisingan lalu lintas seperti ini ya harus dikurangi semaksimal Sekali. itu ya. Baik, selanjutnya Pak, apa ini pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik antar siswa? Ya, memang anak-anak zaman sekarang demikian, apalagi anak-anak yang di masa Yunasi. Kita harus benar-benar tegas dengan peraturan sekolah. Mana ada tata tertib siswa. Anak-anak waktu sebelum masuk siswa jalan baru ini, Ya, itu besok dikasih tata tertib sekolah. Itu diberikan peraturan harus ditegaskan benar. Karena anak-anak sosialisasikan di iya, awal gitu ya. iya. Jadi tata tertibnya ini harus dibenarkan, harus ditegaskan. Apalagi akhir ini banyak bullying, harus ada sosialisasi anti bullying agar tidak terjadi pada siswa-siswa. Apalagi anak-anak yang kriminal itu banyak sekarang, anak-anak yang seusia SMA sudah berjudi, sudah merokok, sudah minuman keras. Itu harus ditindak yang tegas, Iya. khususnya guru BP. Seakan-akan itu kayak sekarang itu hampir merajalela Nah, semua Pak ya. semacam itu dari ya, Siswa-siswa yang kriminal itu. Jadi kita dengan pendekatan itu supaya tidak terjadi konflik antar siswa. Baik, selanjutnya Bapak, apa saja metode pembelajaran PAI yang biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, menyesuaikanlah metode-metode pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Tapi banyak sekali metode-metode yang sesuai. Saya di kelas yang tidak sah, yang biasa dilakukan yaitu metode konvensional. Apa? Ceramah. Biasa ceramah. Hampir semua Iya. pelajaran harus ada ya. Iya, ada ceramah. Tapi juga harus ada kombinasi. Kombinasi yang nanti lain, Pak, ya. ada diskusi, ada tanya jawab, nanti anak-anak suruh demonstrasi, ada eksperimen, pelajaran PAI tentang Tayamum. toharoh, tayamum, Nah. bisa Kelas dipraktekkan. gitu ya. Anak satu praktek, yang lain pasti akan eksperimen. Tapi misalnya di sholat dipraktekkan bersama Sholat gitu bisa ya. letak, gerakannya, bacakannya. Jadi kesesuaian antara gerakan bacaan dilakukan di depan partisipasi. Yang tidak kalah penting yaitu pembelajaran karya wisata. Itu yang menarik. Nah, ini hampir semuanya siswa semangat ini Pak kalau Ya, kayak wisata itu. anak senang. Jadi kita dengan berkarya wisata nanti di sana diberi metode pembelajaran, insya Allah akan lebih menyenangkan. Baik. Kemudian ini yang tidak kalah menarik Pak. Sekarang itu kan anak-anak itu sudah kayaknya tidak bisa lepas ini dengan teknologi ini. Nah, bagaimana ini memanfaatkan dan mengemas teknologi ini untuk meningkatkan manajemen kelas, Pak? Nah, kita sayangkan anak-anak sekarang itu memang musimnya HP. Di mana HP, di rumah HP, di sekolah HP, di Iya. dalam ruang kelas pun HP. Kita manfaatkan teknologi yang kalau di pembelajaran di kelas itu, kalau di sekolah saya sudah ada Proyektor itu. proyektor, tiap kelas sudah ada digunakan di materi-materi disusun dalam PowerPoint. Oh. Anak-anak lebih
Agar lebih menarik lebih gitu ya. aktif. Dan nanti ada bermain game, diajak presentasi. Pokoknya ya pembelajaran berbasis keterampilan digital. Anak-anak lebih senang daripada nanti kalau cuman kita dengan metode yang lain kurang Monoton gitu iya ya. ya, kita harus memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Ya. Kemudian Bapak ini tentu tidak kalah penting dalam sebuah pendidikan itu juga harus melibatkan orang tua. Nah ini bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ya, memang kita harus tahu bagaimana kondisi orang tua, bagaimana latar belakang orang tua siswa. Betul sekali. Kita menggunakan teknologi juga memperkuat komunikasi. Jadi seumpamanya kita ada sesuatu ya hubungi orang tua, anak tidak masuk dicek benar, anak masuk tidak, Konfirmasi ya itu Pak. kemudian pada orang tua supaya benar-benar komunikasi teknologi digunakan. Samping itu kita harus aktif dan empati pada orang tua. Jadi apabila ada orang tua yang Keluh kesah dia keluh kesahnya dengan apa, anaknya gitu ya, ya. kita harus sampaikan lah. Kita harus buka HP-nya, kita jawab dengan sebaiknya, dengan sopan, dengan menjaga profesionalisme kita sebagai seorang pendidik, khususnya pendidikan agama Islam. Ya. Ini yang terakhir Bapak. Sebelum kita akhiri podcast ini, sebagai guru senior nih, apa pesan Bapak kepada calon guru PAE nih? Calon guru PAE. Insya Allah Pak. Jadi saya Mas Bam kalau jadi guru PAE tapi tanggung jawabnya memang harus diperhatikan terus di hadapan Allah. Karena tidak hanya dituntut pada penyampaian pengetahuan semata, tetapi sekaligus membentuk karakter dan religius anak didik dalam pengamalan jalan Islam secara komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan besok di akhirnya setelah lulus dari pendidikan itu. Jadi tugas Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam itu mengembangkan, membina iman dan takwa anak-anak bangsa. Jadi tidak hanya sekedar transfer knowledge ketika anak-anak nakal sekolah. Jadi yang menjadi sasaran itu beragam. Kalau anak nakal sasaran beragama. Beragama ini apa ini? Bagaimana akhlaknya ini? jelek beragama. Tapi kalau anak-anak baik beragama tidak puji baik. Berarti guru agama ini harus bisa menjadi suri teladan Pak. Iya, jadi Contoh yang baik. iya. Jadi saya berharap agar besok Mas Apa menjadi guru pendidikan agama Islam dapat mengembangkan langkah-langkah menuju perbaikan akhlak anak didik dan dapat menjadi teladan bagi guru-guru yang lain. Yang terakhir sekali nih Bapak. Iya. Apa ini harapan Bapak terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Ya, Mas Awam, selama ini orang berharap terhadap pendidikan agama Islam. Ya. Jadi lewat pendidikan itu, maka anak-anak selain menjadi cerdas, juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Di atas dasar itu, maka lembaga pendidikan Islam yang dikenal maju akan menjadi rebutan orang banyak. Jadi lembaga pendidikan Islam di perkotaan sekaligus harus membayar mahal, banyak didatangi peminat. Bahkan akhir-akhir ini, Mas Awam, ketika perguruan tinggi swasta pada umumnya mulai kekurangan peminat, ternyata perguruan tinggi swasta yang berbasis Islam tetap bertahan. Betul sekali. Namun dibalik percaya itu, harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi, dituntut memiliki kelebihan dibanding lembaga pendidikan lain pada umumnya. Jadi masyarakat menginginkan agar nilai-nilai selama ini dianggap ideal berhasil mewarnai perilaku para guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Jadi Islam, agama Islam, guru pendidikan Islam diharapkan menjadi ajaran yang mulia dan sekaligus mewujudkan dalam perbuatannya. Antara ajaran Islam dan perilaku sehari-hari tidak boleh ada jarak.
Menyatunya antara ajaran dan perbuatan telah yang selalu idam-idamkan oleh semua kalangan bahwa ternyata selama ini orang di luar sana selalu memantau dan mengevaluasi terhadap hasil pendidikan agama Islam khususnya di akhir-akhir. Mungkin itu Mas apa? Baik. Kesimpulannya teman-teman, untuk manajemen kelas, jadi sedikit saja. Jadi guru itu harus betul-betul menguasai, baik menguasai materi, menguasai murid, dan situasi dan kondisi. Kemudian dari pesan terakhir dari Bapak Wakimin Sarjana Pendidikan Islam tadi, menjadi guru PA itu adalah harapan banyak manusia, ya, harapan banyak masyarakat. Jadi harus menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Jangan sampai guru itu hanya menyampaikan ilmu, tapi prakteknya tidak sesuai apa yang dikatakan. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan semoga ini menjadi pencerahan untuk pendengar, pemirsa, dan kita semuanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.